warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai persamaan garis lurus. Nah, ini merupakan materi matematika kelas 8 semester 1, terutama untuk bab 4 persamaan garis lurus. Setelah menonton video ini, saya harap kalian nanti bisa dengan mudah menentukan persamaan garis lurus. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, yang pertama, nanti di sini itu ada beberapa tipe. Ini yang pertama ya. Yang pertama itu ketika persamaan garis yang bergradian M dan memotong sumbu Y di titik 0,0. Jadi setiap kalian menjumpai atau misalkan kalian disuruh menentukan persamaan garis, nah sudah diketahui gradiennya dan ada keterangan bahwa dia memotong sumbu Y di titik 0,0, maka nanti rumus dari persamaan garisnya kalian langsung gunakan ini saja. Y sama dengan MX, dengan M-nya adalah gradien yang sudah diketahui. Berarti misalkan gradiennya negatif 2, persamaannya adalah Y sama dengan negatif 2X. Ya, kan ini M kali X, berarti negatif 2 kali X. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita beralih yang kedua. Nah, nanti kalau yang kedua, jika persamaan garis yang bergradian M dan memotong sumbu Y di titik 0,N, maka nanti persamaannya adalah Y sama dengan MX plus N. Nah, jadi nanti di sini penggunaannya ketika kalian menjumpai soal, sudah diketahui gradiennya, dan di situ ada kata bahwa garisnya itu memotong sumbu Y di titik 0,N. Misalkan di gradiennya 2, memotong di titik 0,3. Berarti Y sama dengan, gradiennya kan tadi 2, berarti Y sama dengan 2X ditambah 3, karena N-nya tadi 3. Nah, kalian langsung gunakan rumus ini, intinya nanti bilangannya dimasukkan, M sama N-nya bisa diganti. Itu yang kedua. Sekarang kita beralih yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, kalau kalian nanti menjumpai pertanyaan disuruh menentukan persamaan garis, tapi sudah diketahui gradiennya M, dan melalui suatu titik, yaitu X1, Y1. Itu nanti persamaannya langsung kalian gunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Misalkan nih, M-nya 2, X1-nya itu nanti 2,1. Berarti nanti di sini Y dikurangi Y1, Y1-nya kan tadi 1. Berarti Y dikurangi 1 sama dengan M-nya kan 2. 2 kali X dikurangi X1-nya 2. Intinya, kalian masukkan bilangan M-nya. M-nya itu diganti bilangannya atau gradiennya tadi berapa kan. Terus X1 sama Y1-nya juga diganti bilangan ini, ya. Kemudian, oh ya maaf, ini harusnya yang keempat. Yang keempat adalah persamaan garis yang melalui dua titik, X1, Y1, dan X2, Y2. Jadi nanti di sini yang diketahui hanya bahwa garisnya itu melalui dua titik. Gradiennya itu tidak diketahui. Berarti langsung saja kalian gunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, jadi ini ada 4 tipe untuk cara menentukan persamaan garis lurus. Jadi penggunaannya nanti kalian sesuaikan saja dengan yang diketahui. Nah, yang diketahui mana? Sesuai dengan yang mana? 1, 2, 3, atau 4. Kalau misalkan sesuai dengan yang 2, ya udah kalian pakai rumus yang kedua ini. Kalau sesuai dengan yang 4, kalian pakai rumus yang keempat ini. Ya, jadi harus disesuaikan dengan konteks soalnya. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini ada soal tentukan persamaan garis berikut. A, garis G melalui titik 6, -5 dan bergradien negatif 1/3. B, garis H melalui titik negatif 3,1 dan 6,7. Nah,
cara mengerjakannya langsung saja kita yang A dulu ya. Garis G melalui titik, berarti kan di sini melalui sebuah titik dan bergradian M. Maka kalian langsung ingat, oh berarti rumusnya ya rumus yang nanti ada sebuah titik dan bergradian M. Nah, kalian ingat rumusnya berarti pakai rumus yang mana? 1, 2, 3, atau 4. Nah, ternyata menggunakan rumus yang ketiga. Benar. Nah, ini kan sebuah titik. Titik itu kan selalu X, Y. Berarti 6 ini sebagai X1 dan negatif 5 ini sebagai Y1. Terus ini bergradian negatif sepertiga, berarti 1/3 ini negatif 1/3 ini sebagai M. Nah, langsung kita aplikasikan ke rumusnya bahwa Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Kita langsung turunkan rumusnya ya. Ini kan Y dikurangi Y1-nya. Berapa Y1-nya? Kan ini negatif 5. Berarti Y dikurangi negatif 5 sama dengan M. M-nya berapa? Negatif 1/3 kali X. X-nya berarti kan tetap dikurangi X1-nya adalah 6. Nah, jadi nanti di sini yang diganti itu Y1, X1 sama M. X dan Y-nya itu tetap sebagai variabel ya. Kemudian langkah selanjutnya ini kan di sini ada nih ya, negatif ketemu pengurangan bertemu negatif atau min ketemu min. Kita bisa ubah tanda menjadi plus. Jadi Y plus 5 sama dengan. Nah, di sini nanti kalian bisa mengalihkannya. Negatif 1/3 kalikan X jadinya negatif 1/3 X. Kemudian yang sebelahnya kalian kalikan lagi, negatif 1/3 kali min 6. Negatif kali negatif atau min kali min jadinya plus kan, plus 6/3. Jadi cara mengalihkannya ini kan 1/3. Berarti kan 1 kali 6, 6/3 ya. Kemudian ini tandanya jangan lupa ikut dikalikan. Intinya kalau menjumpai ada bentuk seperti ini, kalian kalikan satu persatu. Yang di depan ini dikalikan dengan X dulu, kemudian baru dikalikan lagi dengan yang sebelahnya. Kalau misalkan di sini ada lagi plus 2Y, berarti ya udah kalikan lagi dengan plus 2Y dengan syarat plus 2Y-nya ada di dalam kurung. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya adalah memindah ruas dulu, mengumpulkan suku yang sejenis. Berarti nah, ini nanti kan di sini Y plus 5 sama dengan min 1/3 X. Oh ya, sebelum itu ini kan bisa disederhanakan. Ya udah kita sederhanakan saja dulu. 6/3 itu sama dengan 2. Nah, baru kita kumpulkan yang sejenis. Berarti yang sejenis itu kan 5 dengan 2 kan. Berarti 5-nya nanti dikumpulkan dengan 2. Kalian boleh Y-nya tetap di depan, Y sama dengan min 1/3 X plus 2. Ini kan tetap, jadi mereka ya tetap di sebelah kanan kan, tandanya juga tetap. Nah, sekarang yang mau dipindah itu plus 5. Plus 5 awalnya di kiri, mau dipindah ke kanan, berarti tandanya berubah. Awalnya plus menjadi min. Jadi min 5. Nah, tinggal kita hitung. Ini 2 dikurangi 5 berapa? Sisa yang lain ini ditulis tetap. Berarti Y sama dengan negatif 1/3 X dikurangi 3. Karena ini 2 dikurangi 5 hasilnya negatif 3. Berarti di sini dikurangi 3. Nah, karena ini soal uraian, sebenarnya kalau kalian menjawab sampai sini saja, ini juga sudah benar. Namun, ketika kalian menjumpai soal pilihan ganda, kalian sudah menjawab seperti ini, kok ternyata di pilihan gandanya tidak ada. Nah, kalian nggak perlu khawatir, kita bisa mengubah bentuknya ke dalam bentuk yang sesuai dengan pilihan gandanya. Kalian harus sesuaikan, misalkan, oh bentuknya itu bukan berupa pecahan. Nah, di sini kan ada pecahannya. Berarti ya udah kalian ubah dulu bentuk ini supaya tidak berbentuk pecahan. Caranya, ini kan di sini penyebutnya itu kan 3, yang lain kan penyebutnya 1 semua. 1 itu nggak ditulis, makanya nggak kelihatan di sini. Berarti 3
ini kalian kalikan dengan 3 semuanya. Semua persamaannya kalikan dengan 3. Mulai dari Y-nya dulu, berarti Y kali 3 adalah 3Y sama dengan min 1/3 X dikalikan 3. Berarti kan nanti 1 kali 3, 3 ya, per 3. 3/3 berapa? 1 kan? Jadi negatif 1X. Karena 1 tidak usah ditulis, berarti negatif X. Kemudian yang terakhir ini, min 3-nya jangan lupa kalikan 3 juga, jadinya min 9. Nah, kalau misalkan bentuk ini masih belum ada, kalian boleh memindahkan X-nya ke depan, ke sebelah kiri. Awalnya di kanan, mau pindah di kiri. Tandanya kan awalnya min, pindah ke kiri jadi plus atau positif X. Nah, ini 3Y-nya dulu yang ditulis, 3Y-nya dulu yang di depan, terus plus plus X, sama dengan min 9. Nah, kalau misalkan posisinya mau ditukar boleh, misalkan X-nya taruh depan aja, 3Y-nya di belakangnya. Karena masih sama-sama di kiri, tidak pindah ruas, jadi tandanya juga tetap. X-nya kan positif, ya udah di sini X-nya positif. 3Y-nya positif kan, berarti di sini tandanya plus. Kecuali kalau 3Y-nya negatif, baru di sini tandanya min. Sama dengan min 9. Sebenarnya kalian di sini juga boleh memindah ruaskan 9 juga ke depan sekalian. Nanti disesuaikan dengan pilihan gandanya ya. Ini kita coba pindah. Berarti min 9 kan awalnya di kanan, mau pindah ke kiri. Tandanya otomatis berubah kan. Min pindah jadi plus 9 sama dengan 0. Nah, persamaannya jadi kalian boleh menjawab yang ini atau yang ini, yang di kotak. Nah, itu untuk penyelesaian yang A. Sekarang kita tinggal pembahasan yang B. Garis H melalui titik negatif 3,1 dan 6,7. Nah, berarti kan di sini melalui dua buah titik kan. Ketika kalian menjumpai soal seperti ini, berarti kalian langsung ingat, oh berarti menggunakan rumus yang mana? 1, 2, 3, atau 4. Nah, ternyata menggunakan rumus yang keempat. Nah, sebelum masukkan ke rumusnya, kita tentukan dulu. Ini kan ada dua titik. Titik yang pertama berarti nanti sebagai titik 1 kan, X1 dan Y1. Nah, ini kan titik yang kedua, berarti ya udah ini sebagai X2, terus 7-nya sebagai Y2. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. Y-nya itu kan tetap Y dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 1, berarti di sini dikurangi 1 per Y2-nya berapa? 7 kan? Berarti 7. Dikurangi Y1-nya berapa? Ini 1. Berarti dikurangi 1 sama dengan X-nya tetap. X dikurangi X1-nya berapa? Negatif 3. Dikurangi negatif 3 per X2-nya berapa? 6. Dikurangi X1-nya adalah negatif 3. Nah, langsung kita sederhanakan, berarti Y dikurangi 1 kan nggak bisa dihitung. Jadi tetap, karena mereka berbeda jenis. Per 7 dikurangi 1 berapa? 6 kan? Sama dengan, ini. Di sini ada X, terus min ketemu min, bisa kita ubah menjadi plus 3. Per yang bawah juga sama. Berarti kan 6. Terus tandanya bisa kita ubah menjadi plus 6 plus 3 berapa hasilnya? 9 kan. Nah, setelah sampai tahap ini, langkah selanjutnya adalah kalian kalikan silang. Jadi mengalihkan silang itu yang atas sebelah kiri ini dikalikan dengan yang bawah sebelah kanan, atau Y-1 dikalikan dengan 9. Kemudian yang ini 6 dikalikan dengan X plus 3. Nah, langsung saja kita hitung. Berarti karena ini perkalian, sebenarnya kalian boleh membolak-balikan. Misal yang di depan bebas mau yang mana. Ini kita supaya mudah yang di depan yang 9 aja ya. Berarti 9 kali Y dikurangi 1 sama dengan 6 dikalikan X plus 3. Nah, ini dikalikan silang.
Jangan lupa di tengahnya dikasih tanda sama dengan ya. Berarti sebagai pembatas antara ruas ini, yang ini kali ini dengan ini kali ini. Oke. Nah, sekarang kita hitung Y ini Y-nya nanti dikalikan dengan 9 atau 9 kalian kalikan semua dengan yang ada di sini. Mulai dari 9 kali Y, kemudian 9 kali min 1. Kita mulai dari 9 kali Y dulu, hasilnya adalah 9Y. Kemudian 9 kali min 1, jangan lupa tandanya ikut, berarti ini positif kali negatif, hasilnya negatif kan, berarti 9 kali 1 kan 9, negatif 9 sama dengan, nah ini kita kalikan 6 kali X, jadinya 6X, 6 kali 3 hasilnya 18, tandanya positif kali positif plus 18. Nah, tinggal kita kumpulkan yang sejenis dan pindah ruas. Yang pertama, kalian boleh memindahkan X-nya di depan, karena di sini X-nya adalah positif kan, pindah ruas ke kiri menjadi negatif 6X, kemudian setelah itu kita tulis Y-nya, Y-nya kan tetap di kiri, berarti tandanya tetap positif kan, berarti di sini plus 9Y, kemudian min 9-nya kita pindah depan aja ya, maksudnya tetap di depan aja ya, berarti di sini min 9, nah plus 8-nya pindah depan, awalnya di kanan pindah ke kiri, tandanya berubah menjadi min 18 sama dengan siapa? 0, karena udah nggak ada di sana. Nah, sekarang kita hitung yang sejenis. Berarti yang sejenis adalah negatif 9 dengan negatif 18. Kalian yang dihitung ini. Sedangkan 6X dengan 9Y itu kan mereka berbeda jenis, makanya mereka tidak bisa kita hitung dan kita tulis saja negatif 6X ditambah 9Y. Terus kita hitung ini. Negatif 9 dikurangi 18 berapa hasilnya? Ternyata adalah negatif 27 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Nanti sebenarnya kalian bisa sesuaikan dengan pilihan ganda ya. Kalau misalkan ini kok tidak ada di pilihan ganda, ya kalian ubah sendiri bentuknya, disesuaikan dengan yang ada di pilihan ganda. Oke. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini sudah ada gambar sebuah garis dengan dua buah titik yang dilalui. Tentukan persamaan garis tersebut. Nah, cara mengerjakannya, berarti kan di sini garisnya itu melalui titik negatif 1, negatif 4 dan 2,6. Berarti karena melalui dua titik kita pakai rumus yang ke-4. Nah, kita analisis dulu. Min 1 ini berarti sebagai X1, min 4-nya sebagai Y1, 2 sebagai X2, 6 sebagai Y2. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya. Berarti ini Y dikurangi Y1-nya adalah negatif 4. Y dikurangi negatif 4. Per Y2-nya adalah 6 dikurangi Y1-nya negatif 4. Sama dengan X-nya tetap dikurangi X1-nya negatif 1 per X2-nya adalah 2 dikurangi negatif 1 ya. Tinggal kita hitung atau sederhanakan dulu. Di sini kan ada Y dikurangi min 4. Min ketemu min bisa menjadi Y plus 4 per. Nah, ini di sini ada 6 dikurangi negatif 4. Min ketemu min bisa kita ubah menjadi plus. Maka hasilnya adalah 10. 6 plus 4 kan 10. Sama dengan yang atas ini min ketemu min juga kan, berarti X ditambah 1 per yang bawah juga sama, min ketemu min jadinya plus kan, jadinya 3. Nah, setelah sampai tahap ini kita kalikan silang. Oke, kita tulis berarti 3 kali Y plus 4 sama dengan 10 kali X plus 1. Tinggal kita kalikan satu per satu. 3 dikalikan Y dulu, nanti baru 3 kali 4. Hasilnya adalah 3Y. Ini kan, ditambah 3 kali 4-nya 12 sama dengan. Yang ini juga sama, 10 kalikan X dulu, baru 10 kali 1. Berarti 10X ditambah 10. Ya. Terus kita kumpulkan yang sejenis, berarti 12-nya nanti dikumpulkan dengan 10. Kita pindah ke depan semua aja ya, berarti 10X-nya pindah depan,
awalnya positif pindah depan jadi negatif 10x, terus 3y-nya tetap, berarti tandanya juga tetap, yaitu positif plus 3y. Nah, 12-nya juga tetap, berarti tandanya tetap, plus 12. Plus 10-nya, awalnya di kanan mau pindah ke kiri, berarti tandanya berubah, plus berubah jadi min 10, sama dengan 0. Nah, kan semuanya udah di depan, makanya yang di kanan itu udah habis jadi 0. Nah, tinggal kita hitung yang sejenis, yaitu 12 dikurangi 10, sisanya kalian tulis tetap. Nah, terus 12 dikurangi 10 berapa? Kan plus 2, sama dengan 0. Nah, inilah persamaan dari garisnya. Nanti ketika kalian menjumpai grafiknya atau gambarnya, kok di sini berupa grafik kan, tapi kok tidak ada ini titik, koordinat titik yang seperti ini. Nah, kalian lihat saja di situ dia memotong, misalkan memotong sumbu X dan sumbu Y. Garisnya misalkan ini ya. Nah, kalian lihat dia memotongnya itu di titik berapa? Kalau misalkan di sini 4 ya, berarti dia kan X, Y titiknya. Nah, X-nya kan berarti dia adalah 0 kan? Bentar, ini kursornya. Ini kan di sini. Berarti X-nya adalah 0,4. Ini koordinatnya 0,4. Kalau titiknya di sini, misalkan di sini 2. Berarti di sini kan X-nya 2, Y-nya 0 kan? Berarti 2,0. Intinya kalian tentukan koordinat dari titiknya dulu, baru kalian bisa gunakan rumus ini. Ya. Nah, itu cara mengerjakan soalnya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Nah, jika ada pertanyaan atau hal yang belum paham, silakan kalian bisa tanyakan saja. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Jadi kenapa kalian tidak mensubscribe-nya? Ayo di subscribe ya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.